Ya, Anda kembali masih bersama perbincangan kami mengenai Hari Sungai, masih dengan Pak Hari dan juga Pak Sudirman. Pak Hari, Indonesia menduduki peringkat ke-7 sungai terkotor di dunia. Seperti apa peran masyarakat di sana dalam melestarikan sungai? Nah, kalau ngelihat dari partisipasi dan nilai yang Indonesia dapat dengan sungai terkotor di dunia nomor 7, itu seharusnya lebih memperhatikan kondisi sungainya. Karena apa? Untuk di Ciliwung saja, mulai data yang kami kumpulkan dari tahun 2011, nyusur Ciliwung dari hulu sampai Jakarta, itu masih cukup berkurang. Tapi kondisi waktu kita jelajah keanekaragaman hayati pada tahun 2013 kemarin, di Juni kemarin, itu justru lebih parah untuk di kawasan Depok khususnya. Tapi kalau untuk di kota ada perubahan karena memang ada peran masyarakat yang memang rada peduli walaupun hanya di event perlombaan. Jadi intinya masyarakat sudah cukup peduli untuk melestarikan sungai ya Pak Hari? Ya, kalau untuk di Kota Bogor, tapi memang itu ada peranan kawan-kawan komunitas ya di sana, kawan-kawan komunitas peduli Ciliwung di Kota Bogor yang memang setiap pekan, setiap Sabtu mereka sukarela membersihkan sungai, nggak peduli jumlah orangnya, sedikit maupun banyak. Yang mereka lakukan adalah hal sederhana, tanpa ngomong, tanpa apapun. Yang kita bisa lakukan adalah ya kita lakukan, misal mengungut sampah itu dilakukan setiap minggunya. Baik. Sana. Baik, kita ke Pak Sudirman. Pak Sudirman, bagaimana dengan alih fungsi dari daerah resapan sungai yang sekarang sudah banyak berubah menjadi perumahan ataupun menjadi villa? Apakah tidak ada pengawasan dari pemerintah di sana? Ya, kita tahu sendiri bahwa sekarang ada otonomi daerah, bahwa ada pemda-pemda, harusnya mereka yang mengawasi. Ada Satpol PP, ada wali kota, ada IMB. Ya, harus ada aturan main yang jelas tentang di mana boleh, di mana enggak, tentang persentase tutupan hijaunya. Jadi pemerintah pun masih kurang untuk segi pengawasan terhadap daerah resapan sungai di sana yang justru malah banyak berubah alih fungsi sampai saat ini. Dan celakanya yang kami lihat di lapangan itu malah mereka hampir semua bangun dulu dan mereka tidak punya IMB. Kenapa bisa terjadi? Jadi mereka lebih seperti biasa udah bangun jadi baru ngurus IMB. Nggak tahu dah, memang negeri sulap, kita nggak tahu. Iya, Pak Hari, di Korea ada salah satu sungai yang bisa kita contoh, mungkin nggak sih kita, kalau misalnya kita membuat Ciliwung seperti itu? Mungkin, asal pemerintahnya lebih peduli dan menerapkan aturan-aturan yang sudah ada saat ini. Kan banyak perda yang mengatur tentang sepadan, tentang kualitas airnya yang harus terjaga oleh masyarakatnya. Tapi tindakan konkret pemerintah sendiri tidak nyata. Kira-kira kalau mau dibangun di Ciliwung butuh waktu berapa lama? Kalau memang serius 10 tahun kira-kira pasti bisa. Yakin itu bisa. Mungkinkah, Mas Asun? Sangat mungkin kalau pemerintah kita melakukan pemberdayaan masyarakat pinggir sungai. Cuman kalau memang mau copy paste yang model Korea, nggak bisa karena model sungai kita juga lain. Mereka sungainya pendek dan kita cukup panjang, dan model konsentrasi sedimennya juga lain. Mereka sangat minim sedimennya. Kalau kita kan kebanyakan di tengah itu banyak sawah atau setidaknya dikembalikan seperti Ciliwung seperti dulu? Sangat mungkin, sangat mungkin sih bisa. Cuman ya sampai dulu yang masih manusianya sedikit ya. Apa hal pertama yang harus dilakukan pemerintah menurut Pak Sudirman? Saya kira harus ada mulai pemerintah melihat bagaimana kita pembangunan yang saya tadi bilang itu bikin kantong-kantong buat kampanye, fasilitas, pelatihan, dan yang intinya itu masyarakat di pinggir sungai itu diberdayakan. Sekarang persoalannya kan ini kan kita berpacu dengan jumlah penduduk yang makin meningkat. Ya, kalau manusia yang meningkat ya pasti aksesnya sampah makin banyak,
Ya, kita tahu sendiri bahwa dinas kebersihan itu tidak sanggup. Kita orang Indonesia itu sangat tinggi tingkat konsumtifnya, dan teman-teman juga udah ada banyak campaign mulai dari diet kantong plastik, menolak styrofoam, dan banyak lagi. Baik, kalau misalnya yang dibuat sama Pak Jokowi membuat sungai di Jakarta menjadi lebih baik, optimis nggak sih Pak? Saya sangat optimis. Apalagi dengan model kepemimpinan Pak Jokowi dan Ahok itu yang saya lihat itu cukup tegas dan arif. Baik, kita ke Pak Hari. Perhatian pemerintah nih sampai saat ini terhadap sungai khususnya Ciliwung ini sudah sejauh apa sebenarnya? Apakah hanya dijadikan ajang kampanye ketika pilkada menjelang begitu baru banyak perhatian ke arah sungai atau memang sudah cukup intens? Kalau untuk intens sih belum. Saya walaupun kami setuju ya terhadap langkah konkret yang diambil oleh Gubernur DKI Pak Jokowi, tapi butuh yang lebih konkret lagi antara kerjasama DKI dan Jawa Barat. Karena Ciliwung ini kan sungai lintas provinsi, apalagi sungainya cenderung curam ya, curang sempit gitu ya. Itu sangat mungkin kalau memang bisa terjadi, karena apa ya, di Jawa Barat sendiri untuk gubernurnya nggak terlalu memperhatikan mungkin ya, karena kalau dari kondisi sungai yang di Jawa Barat, kondisi apalagi untuk tutupan hutannya itu secara total Mbak, itu dari luas 30 juta hektar luas Jawa Barat, di DAS itu cuma tinggal 9% untuk Jawa Barat. Seluruh ya DAS di Jawa Barat dari segi tutupan hutannya itu cuma tinggal 9%. Apakah tidak gimana? Sedangkan untuk aturan di RT RW sendiri mengharuskan 40% kalau untuk tingkat provinsi. Kalau untuk tingkat kota atau kabupaten 30%. Itu diatur di Undang-Undang 41 tentang kehutanan dan di Undang-Undang PU itu pun ada di Undang-Undang PP 38. Lalu banyak yang mengklaim bahwa Sungai Ciliwung itu kan banyak sampahnya, ini bukan sampah dari Jakarta sebenarnya, ini kan sampah kiriman seperti layaknya air kiriman. Ini sebenarnya siapa yang harus disalahkan? Masyarakatnya kah atau pemerintahnya kah kembali? Jadi gini, terkait permasalahan sampah memang ya masyarakatnya salah, pemerintahnya pun salah. Harusnya dibenerin. Harus sama-sama memang memperhatikan. Kenapa? Masyarakat juga akan bingung, Mbak, ketika yang khususnya ya yang tinggal di bantaran, apalagi yang padat penduduk gitu, tempat untuk akses ngangkut sampah dan buang sampahnya pun susah karena memang tidak disediakan juga dari pemerintah daerah untuk itu, dan mereka juga selalu beralasan. Di contoh hal kecil di kami dulu ya, di Bogor itu sebelum kami melakukan aksi mulung setiap minggunya, itu mereka saling tuding di antara dinas kebersihan sama pemerintah yang lain tuh saling tuding, karena untuk sampah di sungai itu bukan tanggung jawabnya dinas kebersihan, menuding dinas perairan. Jadi pemerintahnya aja belum klop, bagaimana mau sosialisasi ke masyarakat ya? Itu. Tapi di Jakarta ada perubahan sekarang, mulai April kemarin tuh di atas air atau di darat itu tanggung jawab dinas kebersihan. Jadi sudah ada pembagian dari tugas-tugas kalau itu dulu sendiri, itu ya? yang di air itu dinas PU, kalau yang di atas itu dinas kebersihan, jadi saling lempar tanggung jawab. Sekarang mau di air mau di darat itu dinas kebersihan semua. Baik, terkait dengan Hari Sungai hari ini apa yang rencananya akan dilakukan sama Pak Hari dan juga Pak Sudirman? Terkait Hari Sungai kita akan membicarakan tentang perspektif Ciliwung. Di Condet ya, di komunitas Ciliwung Condet. Jadi kita mengadakan salasehan, kita coba mengajak masyarakat publik atau media, kita membuka ini persoalan Ciliwung nih, yang data-data yang kita pendataan kita selama 2 tahun ini seperti apa penurunannya. Jadi kita
ayo kita semua harus peduli. Kita bisa kok, karena air ini sumber kehidupan. Air yang mengalir di rumah kita, air kamar mandi, air yang buat kita wudhu itu semua dari sungai. Ayo, berarti ayo kita semua peduli untuk melestarikan sungai ya. Iya. Betul sekali. Terima kasih Pak Hari dan juga terima kasih Pak Kami Sudirman. cukup senang dengan PP 3 2011 ini bahwa ada penetapan Hari Sungai. Iya. Tapi seharusnya memang dalam PP itu peranan pemerintah yang harus lebih besar. Seharusnya adanya penetapan Hari Sungai ini dijadikan momentum oleh pemerintah oleh untuk pemerintah. melakukan perubahan luar biasa Dan terhadap sungai-sungai di dua Jakarta kali khususnya. peringatan ini PP 3 2011 itu dibikin 2011, harusnya 2012 2013 itu ada pemerintah harus melakukan apa sesuatu, tapi 2 tahun ini kita belum melihat, kita nggak tahu hari ini pemerintah ada Melakukan apa gitu. terhadap Hari justru Sungai. kebalik, justru Untuk memperingati. masalahnya warganya dan rakyatnya yang malah merayakan. Gitu. Justru Jadi, warganya yang antusias ya. Kami mengharapkan pemerintah lebih mensupport kegiatan kami. Kita membangun kantong-kantong buat edukasi, buat campaign ke masyarakat pinggir sungai. Saya kira harus lebih jelas peranan pemerintah terhadap apa yang kami lakukan. Baik. Oleh sebab itu makanya kami ingin mengajak pemerintah membicarakan tentang perspektif Ciliwung. Baik, terima kasih. Pemerintahnya masih ada nggak sih? Itu Baik, terima kasih Pak Hari dan juga Pak Sudirman. Terima terima kasih telah kasih. bergabung bersama kami di Kompas Pagi.